kita punya ego, kita turunkan, kita punya merasa benar kita cooling down dulu. Sesuai dengan komitmen di awal, saya tadi berbicara dengan Pak Gus Menteri, saya tetap amanah. Artinya kita sama-sama cooling down yuk, kita cari sisi positifnya dulu, udah kita nggak usah dulu ke arah menghujat, dan kita coba untuk menenangkan para netizen supaya semua juga enak dilihat. Novi juga enak dilihat, semua enak dilihat, karena biar bagaimanapun saya sangat bersetuju dengan salah satu firman Allah kepada saya, bahwa baiklah kita mengasihani orang yang pun tidak mau dikasihani. Artinya Agus ini, biar bagaimanapun istilahnya kita mungkin ada tidak tahu diri atau apapun itu, tapi dia layak untuk punya masa depan yang lebih baik. Jadi jangan sampai hujatan itu menempel kepada dia, dan kita berharap Agus punya sikap dalam hal ini untuk melihat niat baik kita semua, supaya ada sikap tahu diri yang nanti keluar, yang mungkin akan dipayungi oleh timnya mereka, supaya akhirnya ketemu win-win solusi, supaya Agusnya bagus, Novi juga tidak menjadi korban, Novi bagus, yang lain-lain semua jadi bagus. Karena kita kan sebenarnya poinnya cuma satu, bagaimana sih harusnya sikap seorang yang dibantu itu, dan bagaimana sikap orang yang membantu, itu saja yang kita benahi. Amin. Amin. Jadi Bang, ini sepakat Bang. kayak gimana ya, susah berbicara ya, terharu banget. Memang gua nggak salah lah, gua andalan gua ini gitu Bang Densu, nggak salah lagi gitu. Jadi ya kita sepakat aja lah, ikutin damai itu indah kan, seperti itu. Kita jaga Novi, jaga permasalahan ini biar cepat kelar gitu. Tegak Yang lain lurus. kalau yang mau ngomong silakan. Lain yang mau ngomong silakan, biar nggak nganggur Bang Dennya, kasihan. Ya saya yakin Teh Novi juga sepakat untuk itulah. Yang ini kita cari jalan yang terbaik. Ya semoga aja itu merupakan solusi bersama ya. Mungkin Teh Novi ada tanggapan atau Bang Gary? Kalau aku dari pribadi sih, aku sebelumnya udah kontekan sama Bang Densu terkait ini. Aku ikutin aja prosesnya, yang terbaik apapun nanti aku serahkan gitu. Jadi ya sudah. Keren Teh, keren. Yang lain, Elsa, Bang Gary. Aku mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sultan Bojong karena mau jadi pengacara kita. Mikir-mikir aja dulu, nggak usah Sultan Bojong, banyak pengacara lain. Elsa cemburu. Iya. Bang Densu tadi, Bang Densu ketemu dengan Bang Farhat gitu Bang, sudah adakan perdamaian gitu Bang? Iya, tadi Bang Farhat dikoordinasikan oleh Kemensos dan juga Pak Yusuf Hamka untuk memulai perdamaian lah. Jadi Bang Farhat di situ juga udah menyampaikan unek-uneknya, dan juga dia meminta maaf juga kepada istri saya dan keluarga saya, karena di situ ada poin-poin yang saya udah agak keras sih sebenarnya. Saya udah sempat bilang kalau nggak ada Pak Menteri saya udah akan pakai hukum rimba, karena saya tidak suka itu dibawa ke ranah publik, dan saya pikir Bang Farhat sangat bijak lah menyikapi itu, karena dia sangat gentle lah pada saat meminta maaf, dan saya apresiasi sekali. Makanya oleh karena itu saya ingin melihat, karena Bang Farhat ini kan salah satu orang yang menurut saya kadang-kadang kalau dia ngomong ini sama apa yang diperbuat ini bisa beda-beda gitu. Jadi saya tadi udah sampaikan kepada beliau, tolong diluruskan. Jadi kalau memang niatnya begitu, tolong diluruskan aja. Saya juga akan coba bantu untuk menenangkan semua pihak. Dan ini saya naik di kanal ini salah satu bentuk daripada omongan saya. Jadi kalau kita sama-sama sudah sepakat semuanya, sama-sama menurunkan tensi, jangan lagi kita ke arah situ. Dan kalau salah satu ada ke arah situ kan jadi cukup jelas gitu loh. Kita mau lihat juga Bang Farhat ini dia sejauh mana dengan omongannya dia ke depan ini ya. Kita lupakanlah yang sudah kelewat di belakang. Bang Densu izin, ini mungkin yang menjadi ganjalan karena dalam proses ini baru beberapa saat ini ya adanya statement-statement dari pihak A ini gitu yang mungkin
mengganggu hatinya Teh Nopi, mungkin itu bisa disegerakan juga, mungkin dikomunikasikan gitu dengan Bang Farhat agar harapan kita untuk tidak terjadi saling memanasi di media sosial itu tercapai, seperti itu Bang. Aku boleh tambahin sedikit ya. Jadi kita tadi ngobrol di Komal, sama sekali saya tidak ingin menggiring omongan netizen harus ke saya, harus ke sini, harus ke sana, enggak sama sekali. Gitu. Ini kan tadi pembahasan kita terkait orang-orang yang memberikan statement gitu kok seolah-olah saya apa ya dicap berbohong dengan statement-statement saya. Kalau saya menunjukkan semua bukti yang ada gitu, makanya kita luruskan semuanya tentang statement yang sudah digoreng ke kanan dan ke kiri gitu, termasuk statement-statement dari yang katanya pengacara ini inisial A ini menghina saya, udah luar biasa melecehkan saya sebagai seorang perempuan loh gitu. Jadi agak shock juga saya. Hari ini saya full saya live streaming tadi untuk charity juga, komisinya bukan untuk saya. Selesai tadi jam berapa? Jam 10 lebih, jam 11 tiba-tiba dapat rekaman tentang penghinaan saya tuh. Saya harus gimana? Saya diem aja. Bingung juga, saya yang jadi korban terus jadinya. Saya yang diserang terus sama sana sini. Bingung, saya diem, bingung, saya nggak ngomong juga. Bingung, saya ngomong juga kayak gini nanti saya dibilang salah lagi. Jadi serba salah posisi saya sekarang. Kalau saya diem nanti dibilangnya benar, kan lucu juga. Teh Novi itu dibilang apalah, maksudnya kayak wanita ini, wanita tidak benar gitu, PSK katanya. narkoba gitu loh. Ya, itu semua kembali ke Novi. Karena di sini Novi harus belajar sesuatu yang baru seperti yang aku udah sampaikan ke Novi kemarin. Novi ingin bersikap, silakan bersikap. Tapi semua sikap itu ada konsekuensi ke depan yang bisa kembali ke Novi. Gini loh Nov, kadang-kadang kita tuh harus bersabar untuk sesuatu yang memang merugikan kita. Kamu lihat bagaimana Bang Densu bersikap dari awal kan, tidak terburu-buru tapi tidak tepat waktu, tidak salah waktu. Artinya memang kalau misalnya ada poin-poin di mana Novi ingin bersikap itu bisa, tapi sekarang lebih baik tenang dulu. Karena mengalah sekarang pun tidak membuat kamu kalah. Saya pikir orang juga tahu kalau kamu tidak begitu dan kamu tidak perlu terlalu terburu-buru untuk menegaskan bahwa kamu nggak begitu. Nah ini ada satu pembelajaran baru yang baik yang berguna untuk Novi ke depan dalam tugas dan visi misi Novi di bidang kemanusiaan. Jadi pelan-pelan aja, saya pikir gini loh Nov, semakin banyak yang mendukung kita juga nggak boleh lupa bahwa kita ini adalah orang yang harus membuat perdamaian. Kita harus bisa menenangkan sebuah pihak. Tapi kalau memang itu pun tidak bisa, baru kita bergerak. Artinya kita harus sabar dulu, tenang dulu, jangan buru-buru emosi. Oke, saya pun diserang kok Nov. Sebelum kamu diserang, saya diserang. Tapi pelan-pelan dulu. Kita coba mediasikan baik-baik. Kalau memang sudah dimediasikan baik-baik tidak bisa masih diserang, baru kita bersikap. Jadi sikap-sikap seperti ini akan menjadi contoh kepada orang. Kalau kita pengen ngasih lihat kepada orang bahwa kita ini punya value. Itu yang baiknya seperti itu. Ya terserah kembali ke Novi. Karena semua ada konsekuensi. Bang Densu izin bertanya Bang, berkaitan sama pertemuan di Kemensos itu pihak dari donatur apa ada perwakilannya Bang? Tadi belum ada karena memang Pak Menteri ingin saya yang hadir dulu. Nanti setelah itu nanti akan ada pihak donatur yang akan dihadirkan dan pihak dari yayasan serta semua pihak yang memang betul-betul terkait. Iya, artinya sudah jelas gitu loh, karena banyak pertanyaan itu Bang di bawah itu berkaitan sama posisi donatur. Iya. Ya. Ya intinya kita dukunglah proses yang ada ya. Kita
support Bang Densu buat agar masalah ini cepat selesai ya. Semoga tidak ada ekses lagi di media sosial terkait Teknopi maupun Agus, dan kita juga tidak berharap dengan perdamaian ini Teknopi jadi tersudutkan seperti itu, Bang Densu. Iya, saya juga setuju masalah itu karena begini, saya ini kan mengerti lah ada pihak-pihak yang pasti dirugikan. Tapi kalau memang apa yang saya sampaikan juga mungkin tidak mengena di hatinya, ya saya kembalikan kepada masing-masing. Karena di sini saya mencarikan jalan yang terbaik ya. Ini udah sampai Pak Menteri loh turun tangan, sama Pak Yusuf Hamka turun tangan. Kalau kita masih nggak bisa selesai baik-baik, malu loh ini. Nggak bagus banget gitu loh. Dilihatnya juga nggak elok sama sekali gitu. Pak Menteri mau sampai turun tangan aja kan itu udah bukan masalah yang mudah gitu. Artinya kita sama-sama harus sepakat bahwa di sini kita turunkan tensi dulu. Bukan artinya kita berhenti bersikap, tidak. Turunkan tensi semuanya, kita cari baiknya, jangan sampai ada yang dirugikan, kita coba payungi semua. Saya tetap berpihak kepada kebenaran dan saya mencari solusi. Dan nomor satu saya berpihak pada donatur saya. Dari poin-poin itu yang kemudian harus kita segera selesaikan gitu, tanpa harus menjadikan Novi korban, Yayasan korban, dan Agus korban. Itu aja. Ya, sepakat Bang. Jadi kita tinggal lihat ke depannya ini apa yang sudah disampaikan dalam hal ini oleh pihaknya Farhad pun kita harus hormatilah. Tapi kan setidaknya kita juga akan tetap pantau kan begitu Bang. Iya, betul. Sama-sama lah. Artinya saya ngerti nih kalau misalnya ada yang terserang segala macam, saya paham kok. Saya ngerti. Tapi ya udah, diturunin dulu tensinya ya nak ya, semuanya ya, sabar-sabar dulu ya. Nanti kan kalau memang sudah tidak bisa, sudah diturunkan tensi, masih begitu ya baru kita lakukan sikap gitu. Ya, memang dalam hal ini kami tinggal nunggu komando dari Teknovi aja nih Bang. Saya kan termasuk dari tim lawyernya Teknovi ini. Iya, iya. Jadi kalau dari pihak saya Bang, saya itu beragama juga sama kayak Bang Densu. Jadi saya tahu betul dan makanya saya nggak pernah parodiin mata buta kayak gitu karena saya tahu benar itu tidak baik. Baik secara agama, baik secara kemanusiaan saya nggak pernah bikin. Jadi tadi itu waktu disomasi ya saya lumayan kaget juga. Terus saya cek videonya apa sih yang dia maksud gitu kan. Sampai saya scroll sampai bawah gitu, Bang Densu. Ternyata ada komenan orang gitu. Komenan orang itu saya bikinin video dan komenan di situ ada orang bilang apa masalah siram gitu, dan di video itu saya geleng-geleng menunjuk ke arah komenan itu gitu. Jadi itu yang dijadiin untuk pelaporan saya gitu Bang. Iya, tapi Bang Sultan Bojong juga pasti tahulah menanggapi hal itu. Tenang aja, Koko, aman, nggak ada masalah. Tadi juga kan Bang Densu sudah menggaransi ya terkait upaya damai ini bahwa tidak, yang laporan yang ada itu akan dicabut gitu. Gimana dia mau bikin laporan? Saya yakin kalau perkara ini selesai, untuk apa itu somasi apalagi laporan, nggak ada guna itu. Tenang aja. Ya, Jadi udah sampai ke Bang Densu pencerahannya juga adem banget gitu. Jadi kita juga yang begini nih nggak gerasa gerusu dan kita juga tenang. Dan kalau aku secara pribadi ya aku sepakat lah. Pokoknya aku tunggu saja lah gitu aja. Aku diem tunggu sambil gini aja, memantapkan hati aja gitu Bang. iya, pelan-pelan aja semuanya. Saya pikir Bang Sultan Bojong juga ngerti lah masalah pelaporan seperti ini mau sejauh mana dan segala macam disikapin secara hukumnya pasti ngerti. Siapa Bangku? Saya yakin lah kredibilitas Bang Densu. Saya yakin masalah ini selesai. Amin, semoga itu tersampaikan kepada Tuhan. Karena begini, ini bukan karena saya. Ini semua karena kita semua. Saya ini hanya bagian daripada kalian semua.
Saya melakukan ini juga bukan karena saya sendiri, karena Tuhan memberikan saya hikmat di dalam diri saya bagikan kepada kita semua, supaya kita menemukan jalan damai dalam hidup itu aja. Karena poinnya kalau ditanya secara ego saya, nggak usah ditanya. Saya mah sampai ujung saya ladenin. Cuma kan bukan itu yang kita mau cari, kedepankan kan. Saya udah ngomong langsung kepada Bang Farhad. Bang Farhad mau sampai ujung, Bang Densu siap. Cuma kan bukan itu yang kita mau cari. Bang Farhad juga bukan itu yang mau dicari. Dan kita coba sama-sama menemukan titik baik aja. Dan kemudian ada Bang A ini yang kemudian masuk. Ya kita coba sikapi dengan bijak juga gitu. Dan kalau misalnya sampai nanti ke depan ada pelaporan, semua nanti akan bersikap dengan baik juga kok pasti. Jangan khawatir Koko. Siap bang. Jangan khawatir ya gitu. Nggak, soalnya begini loh, kalau kita membela orang kan kadang-kadang kan begitu bang. Jadi gua ini bukan siapa-siapa gitulah, orang biasa aja, tiktoker biasa, dan gua merasa gua belajar juga memantapkan dari iman. Gua juga baru dibaptis 2 tahun yang lalu gitu ya. Jadi gua belajar gitu, gua belajar untuk hidup baik, hidup benar gitu. Jadi aku juga di Jakarta ini nggak punya keluarga siapa-siapa gitu. Jadi dan juga kebetulan aku kalau dibilang sehat 100% tidak bang gitu loh. Jadi kalau seandainya gua yang dulu umur 30 tahun mungkin gua nggak begitu khawatir gitu. Karena gua juga nggak sehat 100% bang. Jadi kalau untuk lapor-melapor dan penjara segala macam, menurut gua di umur gua yang segini udah nggak lucu gitu bang. Ya, saya paham kok. Saya pikir pesan daripada Bang A ini, poinnya itu cuma satu. Dia ingin bagaimana caranya semua berhenti untuk menghujat Agus dulu. Itu sih poinnya yang saya dapat. Dan sudah, kita berhenti dulu gitu loh. Jangan kesana dulu gitu. Dan saya pikir fair kok. Jangan ada membercandakan Agus, karena mungkin kan dilihat dari akun-akun yang gede segala macam. Oh ini kok si Koko ini kan dia kan banyak penontonnya tapi kok dia begini. Saya pikir itu tendensi arahnya ke sana. Saya pikir kalau udah ada niatan baik dari kita semua dan kemudian niatan baik itu tidak dilihat, ya itu beda cerita ya. Jadi itu aja sih. Jadi kalau saya pikir begini, jadi di dalam kehidupan apalagi saya bersosial media bang, jadi ada kritikan keras maupun pelan, itu saya berpikir gitu, memang mungkin ada di mana poin saya mungkin terlalu frontal, meskipun itu dalam hukum tidak bisa dikenakan, cuman mungkin ada hati orang yang tersakiti, saya terus belajar gitu. Jadi ya apapun itu, mau secara keras, secara peran, saya terima dengan hal positif aja gitu bang. Cuman ya itulah kekhawatiran saya, cuman itu gitu. Sebenarnya dibilang memang saya pendukung Tenovi, cuman kalau bilang secara gua jenderalnya Tenovi apa itu jauh lah dari kata itu gitu bang. Gua tiktoker biasa aja, gua konten kreator biasa aja, dan maksudnya gua cuman menyuarakan apa isi pikiranku, dan menurut saya apa yang gua suarakan itu tidak terlalu keluar atau membuli secara brutal, itu saya nggak pernah gitu loh bang. Ya paham kok. Jangan terlalu termakan dengan narasi yang dibangun. Itu poinnya. Artinya setiap narasi yang terbangun itu ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi kalau masalah apa yang ingin dicapai, poinnya yang tadi saya sampaikan adalah semua berhenti dulu yuk, jangan menghujat Agus dulu gitu loh. Itu poinnya, sesederhana itu kok. Sesimpel itu saja. Oke, siap bang. Siap. Karena selama ini besok saya telepon Alvin Lim. Lagian kan aku udah janji sama Koko Chiro. janji apa? Iya, kalau Koko Hiro tadi disomasi ganti aku. Enggak lah, gua juga nggak kepengen, apalagi Elsa, kalian lah, intinya kalian itu ada karena ada etikat baik Gak gitu. ada masalah aku. Guys, udah guys, ini udah jam 1:30, izin ya, kita istirahat masing-masing. Ya udahlah ya. Sekali lagi sih aku pribadi minta maaf kalau aku ada salah-salah ucap gitu, ada salah-salah yang mungkin tidak berkenan sama statementku atau seperti apa gitu. Yang jelas di sini aku cuma pengen menyelesaikan ini supaya aku bisa fokus sama kerjaanku, karena kasihan aku harus keluar kota, harus ke mana, Palembang, Pagar Alam, tercancel terus. Selesai ini aku mau fokus untuk membantu orang, itu aja sih.
Siap Teh, terima kasih Teh. Teh Makasih, juga Teh. tadi. Sehat Semangat, selalu, Novi. Teh. Bang Densu, Ya, saya Semangat, sekali Teh. lagi ya, makasih ya. saya ucapin terima kasih Bang. Ada fokus ke kita Bang, kita turun inilah. Bang. Makasih Bang. Iya, thank you, Bro. Ya, Oke teh. Iya, Koko Hero, poinnya itu buat semua, poinnya itu buat Bang Sultan Ya. Bojong, poinnya itu ya Bang Densu. Bung Ramahalu. Terima kasih juga sudah mengawal kasus ini dari awal. Terima kasih juga udah membantu Novi. Tapi kita harus sama-sama ingat, kita di sini ini mau kemana sih arah tujuannya? Apa sih yang kita cari? Jadi kalau ditanya masalah ego, saya punya ego juga cukup besar kalau untuk masalah ini, untuk bicara tentang saya saja samperin Farhad, nggak usah tanya lah siapa yang berani di dunia ngelakuin hal kayak gitu sampai dia berani, Iya, boleh sampai dia menambahkan sedikit Bang Densu. sampai dia Maaf laporin aku saya ke potong. kantor polisi pun sampai hari ini pun saya tidak mundur. Jadi saya sesuai dengan komitmen saya di awal, saya akan bantu menyelesaikan juga karena saya bertanggung jawab pada donatur saya, dan kemudian saya akan nemenin Novi juga untuk membantu menyelesaikan. Tapi dalam konteks apa? Dalam konteks sama-sama menurunkan ego. Kalau tidak sama-sama menurunkan ego, ya apapun yang saya perbuat pasti tidak akan menjadi baik gitu loh. Dan kalau kayak begitu caranya, ya saya akan pergi dan tinggalin semuanya. Karena menurut saya usaha saya udah cukup banyak mengorbankan diri saya juga dan beberapa kerugian kerjaan saya, dan saya tidak menghitung itu kok. Bahkan istri saya juga sampai menyusui keluar darah segala macam. Itu karena kekhawatiran, tapi saya tidak ngomong, maksudnya saya tidak memperhitungkan itu. Saya anggap itu konsekuensi saya dan saya tidak boleh menjadikan itu alasan. Tapi sikap saya yang saya ambil ini adalah khusus untuk membantu Novi, membantu Agus, membantu semua pihak yang terkait, dan membantu orang-orang yang terlaporkan karena masalah ini. Karena kan ini masalah sepele ya, jangan sampai kemana-mana, dan ini sudah kemana-mana, saya pikir harus segera diselesaikan. Jadi saya meminta maaf untuk semuanya. Minta maaf untuk Koko Hero yang akhirnya terseret, Novi, dan semuanya yang saya pikir saya juga ada tanggung jawab di sini sebagai pemilik daripada channel Curhat Bang, yang harusnya dari awal saya harus bersikap lebih tegas lagi. Itu aja, thank you. Oke Bang, Tuhan Yesus memberkati Bang. Terima kasih Bang Densu. Apa yang dikerjakan Bang Densu dibuat beruntung dan berhasil, sehat-sehat dengan keluarga, Cek Olive, Bingit. Amin. Saya yakin akan berjalan lancar, Bang Densu. Tetap semangat, maju. Ya, terima kasih, saya izin pamit. Terima kasih sehat semua kalian ya. Ya, Terima Bang kasih, Bang. Densu. Terima kasih, Sehat Bang. selalu, Selamat Bang. istirahat, Lancar Bang selalu, Densu. Bang. Lancar selalu Bang Densu. Terima kasih Bang.